Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah fikih, yaitu tentang bagaimana cara seorang makmum atau imam jika ia lupa dalam salatnya. Para ulama sepakat bahwa disunahkan bagi seorang laki-laki untuk mengingatkan imam ketika imam salah dalam salatnya, berdasarkan sabda Nabi SAW, sungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Maka jika aku lupa, maka ingatkanlah aku. Dan mereka juga sepakat bahwa tasbih, yaitu mengucapkan subhanallah, adalah cara laki-laki untuk mengingatkan imam yang salah. Dan adapun mereka berbeda pendapat tentang cara perempuan mengingatkan imam. Adapun pendapat pertama itu pendapatnya Imam Malik, tusabbihul mar'a litanbih al-imam as-sa'i kama yusabbihu ar-rajul. Perempuan mengingatkan imam dengan cara seperti laki-laki, yaitu bertasbih, yaitu subhanallah. Alasannya mereka yaitu sabda Nabi SAW, sungguhnya tasbih itu untuk laki-laki dan tepukan untuk tangan dan tepukan tangan untuk perempuan. Menurut mereka, kalimat itu menunjukkan bahwa tasbih adalah laki-laki, bahwa tasbih adalah untuk laki-laki, dan perempuan ini juga termasuk dalam hukum mengingatkan imam dengan cara tersebut. Adapun pendapat kedua, yaitu pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i yaqul, perempuan mengingatkan imam dengan cara menepukkan tangan. Alasannya yaitu sabda Nabi SAW, apabila terjadi sesuatu dalam salat kalian, maka bertasbihlah bagi laki-laki dan tepuklah tangan bagi perempuan. Mereka memahami bahwa tasbih khusus untuk laki-laki, sedangkan perempuan dengan tepuk tangan. Adapun pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah yaitu pendapatnya Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i, yaitu pendapat kedua. Jika perempuan ingin mengingatkan imam dalam salat, maka ia menepukkan tangan, bukan bertasbih. Karena hadis tersebut menjelaskan perbedaan cara antara laki-laki dan perempuan, dan ini juga untuk menjaga suara perempuan tidak terdengar oleh laki-laki yang bukan mahram. Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah laki-laki mengingatkan imam dengan mengucapkan subhanallah, adapun perempuan mengingatkan imam dengan tepukan tangan. Penjelasannya sederhana juga dalam masalah ini adalah masalah ini membahas bagaimana cara makmum perempuan mengingatkan imam ketika imam salah dalam salatnya. Contoh, imam lupa jumlah rakaat atau lupa ayat atau lupa gerakan salatnya, maka makmum boleh mengingatkan. Dan ada juga dua cara diperdebatkan oleh ulama. Yang pertama adalah laki-laki. Jika imam salah, makmum laki-laki mengingatkan dengan membaca subhanallah. Ini berdasarkan bahwa sabda Nabi SAW bahwa laki-laki menggunakan tasbih untuk mengingatkan imam. Adapun yang kedua adalah yang tentang perempuan. Ini perempuan ulama berbeda pendapat. Yang pertama, pendapat ulama yaitu pendapat Imam Malik, perempuan juga boleh mengucapkan subhanallah seperti laki-laki. Alasannya, hadis tentang mengingatkan imam menyebut tasbih secara umum. Adapun pendapat kedua, pendapatnya Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i, perempuan tidak mengucapkan tasbih, tetapi menepukkan tangan. Caranya menepukkan bagian telapak tangan ke bagian belakang tangan, bukan tepuk seperti di luar salat. Alasannya, hadis Nabi SAW, tasbih untuk laki-laki dan tepukan tangan untuk perempuan. Inilah pembahasan tentang masalah orang lupa dalam sholatnya. Adapun pembahasan yang kedua adalah pembahasan orang yang ragu dalam sholatnya. Ma yaf'alu man syakka fi sholatihi. Para ulama sepakat bahwa disyariatkan sujud sahwi bagi orang yang ragu dalam sholatnya. Tetapi mereka berbeda pendapat. Jika seseorang ragu apakah dia sudah sholat 2 rakaat atau 3 rakaat, apa yang dia harus dilakukan? Dalam
dalam masalah ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama adalah pendapatnya Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad wa Dawud. Orang dilarang, orang yang ragu mengambil orang yang ragu mengambil yang yakin jumlah yang lebih sedikit lalu melakukan sujud sahwi. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad wa Dawud. Contoh, dia ragu dalam sholatnya, apakah dia salah 2 rakaat atau 3 rakaat, maka dia anggap baru 2 rakaat kedua, lalu dia tambah 1 rakaat lagi sebelum sujud, dan ini itu sujud sahwi. Pendapat kedua, jika seseorang ragu, dia berusaha mencari mana yang lebih kuat, lalu menyempurnakan sholat berdasarkan perkiraannya, kemudian sujud sahwi. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Adapun pendapat ketiga, pendapatnya Imam Al-Laitsi. Orang yang ragu tidak perlu melihat mana yang lebih kuat, tetapi langsung memilih yang paling sedikit dan tidak melakukan sujud sahwi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya dan tidak tahu apakah sudah sholat 3 atau 4 rakaat, maka berbuanglah keraguan itu dan bangunlah atas apa yang diyakini. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Maksudnya itu adalah kalau ragu, kembali kepada jumlah yang pasti yang lebih sedikit, lalu lakukan sujud sahwi. Adapun pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat Imam Malik, Syafi'i, Ahmad wa Dawud. Orang yang ragu dalam sholat mengambil jumlah yang yakin lebih sedikit, menyempurnakan sholatnya lalu sujud sahwi. Contoh, ragu antara rakaat ketiga atau rakaat keempat, tapi dianggap yang ketiga, maka tambahlah 1 rakaat kemudian sujud sahwi. Adapun pembahasan dan penjelasan dari masalah ini adalah pembahasan ini tentang orang yang ragu ketika sedang sholat. Misalnya dia lupa dan tidak yakin sudah beberapa rakaat. Contohnya, seseorang sedang sholat zuhur lalu dia bingung, apakah saya sudah sholat 3 rakaat ketiga atau rakaat keempat. Karena dia tidak yakin, maka ada aturannya. Yang pertama, ambil yang yakin, jumlah yang lebih sedikit. Misalnya ragu antara 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dianggap baru 2 rakaat karena 2 yang itu pasti. Kemudian ditambah 2 rakaat lagi sampai selesai. Setelah itu ia melakukan sujud sahwi, yaitu 2 kali sujud karena lupa atau ragu. Kenapa mengambil yang sedikit? Karena jumlah yang sedikit itu sudah pasti dilakukan, sedangkan yang lebih banyak pasti diragukan. Karena yang sedangkan lebih banyak masih diragukan. Contoh yang lain, ragu 3 rakaat atau 4 rakaat, tapi yang dianggap 3 rakaat, maka dia tambah 1 rakaat sujud sahwi. Ada juga pendapat ulama lain mengatakan, sebagian ulama mengatakan kalau seseorang masih mengingat atau merasa salah satu lebih kuat, maka dia mengikuti yang lebih kuat. Contoh, dia ragu 3 atau 4 rakaat tapi lebih yakin 4, ambil 4 dan sujud sahwi. Intinya, kalau ragu dalam sholat, yang pertama jangan mengikuti keraguan, yang kedua kembali kepada keyakinan, dan ketiga menyempurnakan sholat, keempat lakukan sujud sahwi. Mungkin ini saja yang saya sempat sampaikan pada pembahasan kali ini. Bila kurangnya mohon dimaafkan. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.